Disuruh daring sama Siapa, Bu? murid saya. Anakku cici kok dijemput. Tak tinggal kok. Mbak Evan. Mbak Hesti. Ayo jajanin dan ambil. Saya mau lihat kelas saya, murid saya ada yang masuk loh. Tak cari cikon tasnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kepatihan 1, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Dewan Guru SDN Kepatihan 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang ada di SDN Kepatihan 1. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan diseminasi kami. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan pada pagi hari ini susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga adalah perkenalan dari setiap calon guru penggerak, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah, dan acara yang kelima yaitu acara inti kegiatan diseminasi penyampaian materi modul 1.4 budaya positif, dan acara yang berikutnya yaitu refleksi dan terakhir penutup atau doa. Untuk acara pembukaan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan jadikan ilmu yang manfaat barokah. Semoga bisa kita terapkan kepada peserta didik kita, dan semoga ilmu yang didapatkan oleh peserta didik jadikan ilmu yang manfaat barokah. Amin amin. Alhamdulillah sholihah bisyafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ani Setianingsih. Kepadanya kami persilakan. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri.
Acara yang berikutnya yaitu perkenalan CGP. Awalan sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya Nami Lailia, CGP Angkatan 9 dari kelas 04243A dengan pengajar praktik saya Ibu Dwi Mila Indriani, kemudian dengan fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Mahdum MPD. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Setia Anggi Smita. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Muhammad Mahdum, kemudian dan pengajar praktek yaitu Bu Alis Aditya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, perkenalkan saya Aning Stianingsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari kelas 042A. Dengan fasilitator saya ada Bu Ima Budi Nuryani SPD dan PP saya pengajar praktiknya ada Bu Diana MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Maulida, CGP Angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Doni Yanuarta dan Bapak PP yaitu Bapak Eko Mulyotomo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibunda DRA yang sudah di kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati empat ibu-ibu guru CGP, Kepsa, Bu Aning, Bu Lili, Bu Septi, dan Bu Mami, dan Bapak Ibu Guru Kepatihan 1 yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini agak sedikit gerah kita bisa melaksanakan acara diseminasi CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Diseminasi untuk pagi hari ini yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh 4 ibu-ibu guru kita yang cantik ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah salawat selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi pada hari ini akan berjalan dengan lancar, sukses, sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga terhadap panjenengan di angkatan 9 ini kepatihan 1 ada 4 CGP yang lolos untuk kegiatan guru penggerak. Dengan adanya 4 CGP di tahun ini atau angkatan 9 ini merupakan lanjutan dari CGP angkatan 8, 7, 6 sampai ke bawah sampai 3. Alhamdulillah CGP di Kepatihan 1 sudah ada
sekitar 9 orang. Monggo tepuk tangan bersama-sama. Nah, ini menginspirasi untuk semua guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Alhamdulillah di angkatan 10 kita punya Bu Rofi. Selamat ya Bu Rofi. Kemudian Bu Nuroma, Bu Nuroma masuk angkatan 8. Alhamdulillah. Nah, masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di pagi hari ini karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari diseminasi aksi nyata budaya positif nanti yang akan dipaparkan, disampaikan oleh 4 guru kita atau teman kita. Yang pertama Bu Ani nanti masalah ASO dalam program kebersihan. Kemudian Bu Mami di sini ada kaitannya dengan Bu Ani programnya, yaitu pengolahan sampah di SDN Kepatihan 1. Kemudian Bu Septi di sini programnya yang akan disampaikan kepada penjenengan nanti yaitu disiplin belajar, khususnya pada pembinaan mapel matematika dan mapel IPA. Kemudian yang terakhir Bu Lili, ini guru agama hebat, baru 1 guru Kersa yang CGP. Ini yang 3 guru berikutnya saya harapkan bisa mengikuti Bu Lili. Programnya adalah disiplin sholat duhur. Nah, keempat program yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita itu sebetulnya sudah ada di sekolah kita, tetapi dengan adanya ide inovasi dari beliau-beliaunya ini nanti bisa memberikan inspirasi dan semangat kepada panjenengan semua untuk bisa ikut serta berpartisipasi, ikut melakukan program ini dengan baik, sehingga nanti apa yang diharapkan oleh keempat dari guru CGP kita akan bisa bermanfaat khususnya bagi anak-anak SDN Kepatihan 1. Bapak Ibu, diseminasi dengan sosialisasi itu ada bedanya. Kalau sosialisasi penjenengan hanya menerima informasi, tetapi pada acara diseminasi pada pagi hari ini, harapan saya panjenengan nanti akan berubah mindset, itu yang pertama. Yang kedua, bisa melakukan, kan? Karena di sini ada prosesnya. Nah, untuk bisa menghasilkan proses itu, panjenengan harus ikut serta melaksanakannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah mindset dulu. Setelah itu baru melakukan tindakan. Dan tindakannya ini harus ada kerjasama, kolaborasi. Tanpa penjenengan, ibu-ibu 4 CGP ini tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik. Oleh karena itu, saya mohon dukungan penjenengan, tidak hanya sekedar menerima, setelah menerima kemudian ditinggal begitu saja, tapi harapannya ibu setelah menerima mindset berubah, kemudian terjadilah inovasi. Setelah inovasi, lakukan tindakan. Tindakannya harus tindakan yang nyata dan berkelanjutan. Jadi hanya berhenti sampai program CGP 9 saja atau 10 saja, tapi terus berlanjut sehingga sekolah kita nanti
nanti akan menjadi sekolah yang mempunyai karakter yang diharapkan sesuai visi dan misi sekolah kita. Itu harapan saya. Dan harapan keempat, CTP yang ada di samping kiri kanan saya. Bagaimana Bapak dan Ibu, sanggup kira-kira? Sanggup? Siap. Kepsa? Iya. CGP Angkatan 9? Jos. CGP Angkatan 9? Jos. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Kami sangat bersyukur sekali karena punya kepala sekolah yang sangat mendukung dan selalu memberi motivasi yang baik buat kami, sehingga kami bisa tergerak untuk bisa menjadi yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi atau diseminasi tentang budaya positif. Monggo Bu Sakti. Nah, dalam diseminasi kali ini yang pertama nanti kita akan menjabarkan tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, sudahkah Bapak Ibu di kelasnya menerapkan keyakinan kelas? Nah, seperti apa sih keyakinan kelas? Nanti akan dijabarkan oleh CGP. Kemudian kita akan mengupas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan nanti akan dijabarkan juga tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Lanjut bisa Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Monggo. Nah, di sini waktu itu terus berlalu. Waktu itu bukan uang, tetapi waktu itu adalah hal yang sangat penting. Waktu adalah nafas yang setelah terlewat tidak akan bisa kembali. Waktu adalah ibadah. Manusia sesungguhnya hanya pengendara di atas punggung usianya, dan bisa dibunuh hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sesungguhnya dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang usia kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu jangan biarkan hari ini berlalu tanpa kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak pula harus sakit. Maka teruslah berbuat baik dan berkata baik. Walau tak banyak orang yang mengenali kebaikan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan adalah kebahagiaan, di mana perbuatan baik kita akan terus dikenal oleh mereka yang kelak kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tapi tetap menyokong kehidupan. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa terhenti. Nah, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti.
Ini sangat menginspirasi kita ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang pendidik memang diharapkan untuk bisa menjadi panutan, jadi contoh buat murid-murid kita, buat lingkungan sekitar kita. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah. Nah, beribadah itu tidak hanya sholat atau mungkin ke gereja bagi yang beragama lain, tapi beribadah itu bisa dalam segala hal. Kita berangkat dari rumah ke sekolah untuk niat mengajar, itu juga termasuk ibadah. Kemudian kita tersenyum, kita rukun dengan sesama, kita berbuat baik, itu adalah sebuah ibadah. Dan Bapak Ibu semuanya, nah sebelum kita belajar di sini, biar tidak terbawa untuk mewek-mewek ini kayaknya. Nah, saya punya yel-yel ya. Nanti saya bilang kalau guru Kepsa, jos gandos, uye ya. Nah, ya semuanya semangat ya. Monggo. Guru Kepsa, jos gandos, uye. Nah, saya juga kepingin cek ini ya. Apa slogan jargon kita ya, jargon Kepsa ya. Kepsa satu hati. Nah ya, monggo Bapak Ibu. Kepsa satu hati, satu tekad, satu tujuan. Kepsa jaya. Nah betul sekali. Dari jargon kita ini seperti yang Ibu Emi sampaikan tadi, bahwa dari setiap CGP ini kita punya visi masing-masing, visi yang nantinya sangat berkeinginan untuk bisa membawa sekolah kita, membawa Kepsa bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi unggulan di Kabupaten Jember ini. Nah, di modul 1 ini di pendidikan guru penggerak, pertama kita mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi di kurikulum Merdeka ini pemerintah ingin pendidikan itu seperti yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di modul 1.2 kita juga belajar nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak seperti yang sudah kami sampaikan pada waktu itu, bahwa setiap guru penggerak itu akan ada visinya. Nah, dan visi kami tidak jauh beda dengan visi sekolah, karena memang visi sekolah itu sudah mencakup semuanya. Nah, kita sudah ajukan jempol untuk Kepsa. Dan selanjutnya di sini adalah tentang disiplin positif seperti yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya bisa untuk paradigma pembelajaran sebelumnya bisa ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pemerintah ingin bangsa Indonesia dimulai dari pendidikan dasar itu mempunyai generasi yang berkarakter. Jadi tidak hanya mereka dituntut untuk mahir dalam pengetahuan saja, tetapi mereka juga dibekali dengan karakter yang bisa menjadikan mereka kuat, bisa menjadikan mereka pribadi yang lebih baik. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa ini ada di poin pertama? Karena beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu adalah inti dari setiap orang, dari karakter orang itu intinya ada di beriman dan bertakwa. Jika mereka sudah berakhlak mulia, insya Allah mereka akan bisa mengimbas kepada yang lain, pada karakter-karakter yang lain. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis serta mandiri. Nah,
akan kupas banyak di berikutnya. Monggo bisa selanjutnya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah layaknya seperti kita menanam padi. Nah, guru itu diibaratkan adalah seorang petani. Nah, petani di sini kita hanya bisa menanam, kemudian merawat, memupuk. Nah, tapi kita tidak bisa untuk menentukan ini nanti tumbuhnya harus bagus, tumbuhnya harus seperti yang kita inginkan. Nah, tetapi kita hanya bisa menuntun. Nah, sama juga kepada anak-anak. Nah, kita itu guru diharapkan menuntun murid-muridnya. Nah, di sini anak yang dilahirkan itu boleh diumpamakan seperti sehelai kertas yang sudah ada tulisannya, tapi semua tulisan itu kabur. Jadi persepsi kita bahwa anak itu seperti kertas kosong itu adalah salah, ya. Jadi anak itu diibaratkan adalah seperti sehelai kertas yang ada tulisannya, tapi tulisan itu kabur. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, itu adalah menebalkan tulisan itu untuk bisa menjadi sebagai budi pekerti yang baik. Nah, makanya sifat anak, nah karakter anak itu biasanya memang dibawa dari rumah mereka masing-masing. Nah, di sekolah guru itu berwajiban untuk menuntun mereka. Kemudian sebaiknya segala tulisan kabur, sebaliknya ya, segala tulisan kabur yang bermakna buruk hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan semakin kabur. Karena memang kita tahu setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, ada kelebihan, ada sifat baik yang kita miliki, ada sifat buruk yang kita miliki juga. Ya, seperti kita juga di Kepsa ini, semua guru pasti punya kepribadian masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Peserta didik kita juga seperti itu. 28 anak, mereka punya kepribadian masing-masing, punya gaya belajar tersendiri, kemudian punya karakter yang berbeda. Nah, dari sini guru harus mengetahui untuk karakter dari tiap anak tersebut. Kemudian kita juga diharapkan, ya Bapak Ibu, kita diharapkan ketika mengajar nantinya kita bisa mengajar secara berdiferensiasi atau mengajar sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, oke, ini skip aja belajar. Selanjutnya langsung tentang disiplin, dan disiplin. Guru Kepsa, jos, dan das, wah, kayaknya tekan ini. Bapak Ibu, nanti disimak dengan baik ya, karena nanti di setiap akhir penyampaian materi kita ada door prize-nya. Nanti harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita biar dapat door prize-nya. Putar katanya Bu. Yang slide itu video. Wih. Halo. Wih. Wih. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang budaya
budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Kalau namanya positif itu berarti baik. Nah, kalau Bapak Ibu dapat kabar positif itu senang nggak ya? Senang ya? Apalagi positifnya garisnya 2 gitu ya. Senang? Oke. Nah, sulit senang ini kalau dapat positif 2. Untuk budaya positif itu adalah upaya membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Itu diawali dengan yang pertama adalah membentuk kelas lingkungan yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang efektif itu dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Nah, sudahkah di kelas Bapak Ibu ada keyakinan kelasnya, ada kesepakatan kelasnya? Nah, seperti apa kesepakatan kelas itu? Beda ya kalau kesepakatan kelas dengan peraturan. Kalau kesepakatan kelas itu kita buat dengan melibatkan anak-anak. Jadi kita minta mereka menginginkan belajar itu seperti apa di kelas. Nah, jadi bukan kita membuat peraturan, tidak boleh makan di dalam kelas, harus saling menghormati, seperti ini. Kalau kesepakatan kelas kita buat bersama, ya, itu nanti anak akan mempunyai kesadaran, mereka akan mempunyai rasa kesadaran dalam dirinya. Mengapa mereka membuat seperti ini? Nah, mereka menginginkan kelas itu bersih. Nah, berarti konsekuensinya apa kalau mereka menginginkan kelas yang bersih? Berarti mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian mereka harus menjaga kebersihan kelas, melaksanakan jadwal piket. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Kalau peraturan, anak kurang tumbuh dalam dirinya akan kesadaran tentang kesalahan yang mereka perbuat. Tapi kalau kesepakatan kelas, mereka akan tahu apa kesepakatan kelas yang ada di sekolah kita. Harus saling menghormati. Nah, hari ini kamu sudah berbuat apa? Kamu melakukan ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang mana? Itu bedanya antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Di sini kita membuat kesepakatan kelas itu memang bertujuan untuk membuat anak menjadi disiplin. Nah, apa itu disiplin? Disiplin sebelum ini disiplin. Disiplin, ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Diajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan adanya motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari orang lain untuk mendisiplinkan diri. Nah, disiplin itu merupakan perbuatan kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar mereka dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Yakni apa? Tujuan mulianya yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif pada manusia. Nah, nilai-nilai kebajikan itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan merupakan salah satu motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama,
maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan, seperti yang disampaikan oleh Dr. William Johnson pada teori kontrol 1984. Kita mengajarkan kepada anak-anak, menuntun anak-anak itu untuk mereka menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang berkarakter baik. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu perlu sekali diberlakukan di sekolah agar peserta didik itu telah bisa menjadi individu yang baik dan disiplin dalam memberlakukan disiplin positif. Nah, dalam memberlakukan disiplin positif, kita perlu melibatkan siswa dalam pembuatan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita melakukannya melalui musyawarah, kemudian melalui atau diskusi, seperti itu. Dan di sini, untuk dulu bisa ini ayah saya mau buat tadi. Nah, untuk bisa. Yes. Salah satu tugas guru, nah menurut filosofi KAD yang seperti saya sampaikan tadi adalah menuntun anak. Di sini menuntun anak itu mereka diharapkan bisa menjadi siswa yang disiplin, siswa yang bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, kemudian bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Di sini ya ibu-ibu ini dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, pasti Bapak Ibu pasti saya yakin punya nilai-nilai kebajikan yang diharapkan untuk bisa dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, setelah ini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah termasuk salah satu dari nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bisa dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, sekarang saya mau memberikan sticky note. Bapak Ibu silakan menuliskan nilai kebajikan yang diharapkan bisa dimiliki oleh peserta didiknya. Ya, silakan. Siapa lo sini ya? Nanti nilai kebajikan ini apa? Sticky note ini ditempel di balik. Ya, siap. Pokoknya kalau berikan satu jus terus. Ya, sudah selesai. Silakan. Saya akan memilih 3 tercepat. Ya, Brida. Silakan ditempel, bisa ditempel di belakang ya. Gimana? Ya, berarti semua ada yang bisa. Ayo Brida, silakan di sini. Itu tuh di sini aja ya. Bukan yang cepat. Oke. Ayo cepat. Berapa maksimal? Berapa hadiahnya? Aku kayak solehan. Monika. 3, saya tadi minta 3 ya. Nah, kalau yang satu berarti kurang. Tiga, aku kayak Mana aku satu tadi mana? Oke, saya akan memilih 2. Dua tercepat yang terbenar dalam menentukan dalam menuliskan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu yang nanti akan mendapatkan berprestasi. Wah, yang pertama di sini ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, empati. Coba disetting.
ya. Sopan santun 2 juga. Yang diharapkan ajarannya memiliki apa? Itu 1. Nah, berarti di sini yang diambil adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Tulisannya siapa tadi? Gue selamat berpikir. Ini dapat surprise. Selamat ya. Iya. Oke. Terima kasih. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi benar sekali apa yang Bapak Ibu tuliskan di sekitar itu, bahwa nilai-nilai kebajikan yang diharapkan bisa dimiliki oleh seorang murid adalah mereka mempunyai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, mempunyai rasa keingintahuan yang besar, kreatif, kemudian kerja sama, percaya diri, dan juga komitmen. Nah, itu ya. Jadi di sini tidak hanya guru saja yang mempunyai nilai-nilai kebajikan itu, tetapi juga peserta didik. Kita harapkan mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang nanti akan mereka bawa sampai mereka dewasa. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya akan materi berikutnya tentang teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Maulida. Kepadanya dipersilakan. Tepuk tangan dulu bagi. Terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana? Ya, baik, sekarang saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Di sini kita akan belajar bersama, oke? Bapak Ibu semua, mari kita berpikir dari diri kita sendiri. Ya sudah, bisa dimulai ya. Baik Bapak Ibu guru semua, sekarang mari kita mulai berpikir dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan sesuatu, dan apakah sesuatu itu kita lakukan atas dorongan dari orang lain atau dari diri kita sendiri. Nah, hal ini sering sekali terjadi. Sesuatu itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, ya? Oleh lingkungan. Kita melakukan sesuatu itu bisa juga termotivasi oleh lingkungan atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman atau menghindari ketidaknyamanan. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi sesuai dengan teori dari Dian Bosson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, ini ada 3 macam
teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, teori ini adalah tahap terendah dari teori motivasi, karena orang yang termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya akan mengatakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia melakukan sesuatu karena adanya faktor eksternal, karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Seperti itu. Jadi motivasi ini merupakan motivasi eksternal, jadi dari luar diri kita. Kemudian yang kedua yaitu untuk motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang yang termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurutnya itu adalah hal penting untuk dilakukan. Jadi selain mendapatkan pujian, dia juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari apa yang dilakukan. Jadi sesuatu yang dilakukan itu termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar diri manusia. Kemudian yang ketiga itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghargai diri sendiri ini merupakan motivasi yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Nah, biasanya orang yang menggunakan motivasi ini dia akan berkata, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi apabila saya melakukannya akan menjadi orang seperti apa. Jadi hal ini termotivasi dari dirinya sendiri, dari nilai-nilai yang dia percaya. Mau menjadi apa dia? Mau menjadi seperti apa yang dia inginkan. Jadi termotivasi dari dirinya sendiri. Dan hal ini merupakan motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Next. Disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu biasanya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, Dian juga menyatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, hal ini juga berasal dari akar kata yang sama yang berarti murid. Nah, untuk menjadi seorang murid itu juga harus tahu betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, next book. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan tertentu, apabila ada atau terdapat suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Maksudnya tindakan terhadap sesuatu pelanggaran itu pada umumnya berbentuk hukuman, berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Hukuman di sini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Biasanya kalau di kelas yang lebih dominan adalah guru yang biasanya memberikan hukuman. Jadi hukuman satu arah, jadi dari guru ke murid, tanpa adanya suatu kesepakatan. Jadi itu hukuman.
Misalnya apabila seorang murid tidak mengerjakan tugas selama 3 kali lebih, misalnya dia akan mendapatkan, dia harus belajar di luar kelas. Nah, itu konsekuensinya dia harus belajar di luar kelas. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas selama 3 kali. Jadi ini sudah ada kesepakatan. Jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi berbeda dengan hukuman. Jadi bedanya ada kesepakatan. Iya, terima kasih atas semua partisipasinya. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa yang mempelajari materi ini adalah Bu Enda. Dan ada lagi satu Bu Ibu. Iya, mohon ke depan untuk menerima penjelasan dari saya sebagai pemateri karena sudah membuat diseminasi ini lebih hidup, lebih bermakna. Perasaannya beda. Alhamdulillah semua dan sikap menginspirasi semua teman-teman guru di sini. Terima kasih banyak. Semoga apapun yang diberikan ini adalah semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari harganya. Sama-sama. Untuk yang kedua silakan Bu Ibu. Alhamdulillah senang karena saya walaupun sudah guru penggerak, materi memang perlu diupdate, ilmu perlu untuk tetap dikembangkan. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu-ibu CGP Angkatan 9 atas sharing ilmunya. Terima kasih. Ayo angkatan 11. Terima kasih. Eka, Trias, Nek, wong 10 mari lulus. Jadi urunan sekolah ibu ya. Angkatan 11 Besti. Amin. Iya. Amin. Amin. Iya. Begitu ya Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan adalah mengenai kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah program-program guru penggerak yang mau kita laksanakan bersama supaya tetap menjadi guru penggerak. Salam guru penggerak. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang saya berikan waktu dan tempat untuk Bu Aming. HE ya. Oh iya, sebentar. HE Jos. Nah, saya punya pantun, nanti dijawab dengan cakep. Nah, cakep apa cantik ya? Cantik aja, cantik aja. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke beras pagi. Cantik. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Bapak Ibu, apa
masih semangat. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan 2 bulan ini. Jadi saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kami akan berbagi praktik baik. Jadi tidak untuk menggurui, tetapi untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapat, seperti itu. Nah, biar semangat, Bapak Ibu coba. Biasanya kalau dengar kata-kata bebek, biasanya gerakannya gimana? Bebek, bebek seperti ini. Kalau ayam kan seperti ini ya. Iya. Ayam seperti ini, kalau bebek seperti ini. Terus kalau dengar kata-kata entok, nah, mekel. Nah, ini serangannya Buddha biasanya. Coba kita berdiri semua biar semangat. Nah, ayo Umi. Nah, coba nanti saya punya nyanyian. Ayam, entok, bebek. Ayam bertemu, entok bertemu, bebek. Ayam entok, bebek-bebekan. Bisa dirubah-rubah nanti. Coba sekali lagi, Bu Yuli. Enaknya gimana? Ayo Bu Yuli bisa di depan. Sama Bu Ida, ayo Bu Ida, siang-siang biar. Ayo Bu Guru kelas 1, Bu Koor. Malu. Biasanya ngisi-ngisi biasanya. Ayo Bu, nemenin saya. Nah, ini biasanya yang entok-entok. Ayo Bu Yuli. Enggak apa-apa. Ayo Bu Yuli coba. Ayo Kanjeng Mami, ini Bu koordinator saya yang selalu mendukung saya. Ayo Bu, coba. Ayam, entok, bebek bertemu, entok bertemu, ayam, bebek, entok kasih. Sudah bergoyang, terima kasih Bu. Oh, nanti dobresnya di belakang. Oh, minta dobres. Iya, doorpresnya nanti lagi tenang, masih banyak doorpres di sini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Siang-siang masih fokus tulisannya posisi apa? Nah, ayo coba posisi apa? Iya, jangan sampai meleset ya. Jangan sampai meleset. Sudah siang karena di sini ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini sebagai penghukum ini biasanya siapa ya? Siapa? Oh, saya. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, biasanya seperti itu. Ciri-cirinya biasanya matanya melotot, terus tangannya sambil nunjuk seperti ini. Itulah ciri-ciri seorang penghukum. Nah, biasanya kata-kata yang keluar ini masih ini. Kamu selalu salah. Nah, itu selalu menyalahkan siswa atau murid. Kira-kira baik atau kurang baik, Bapak Ibu? Kurang baik. Kalau penghukum itu kurang baik, karena kalau murid kita hukum biasanya bagaimana hatinya?
bersalah murid. Pada posisi ini biasanya guru dan bersuara lembut tapi menyakitkan biasanya ya. Posisi merasa bersalah ini biasanya kata-kata yang keluar dari gurunya itu, ayolah, masa kamu gak kasihan sama mamamu, sama papamu kalau tahu kalian berbuat salah di sini, seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di sini, di posisi ini, murid akan memiliki rasa rendah diri. Aduh, aku sudah mengecewakan orang tuaku, sudah mengecewakan ibuku, sudah mengecewakan bapak ibu guruku karena kesalahanku. Nah, itu biasanya dia merasa bersalah, merasa tak berguna lagi, seperti itu, membuat siswa kita menjadi rendah diri. Nah, ini juga belum pas jika kita melakukan posisi kontrol yang kedua ini. Nah, yang ketiga ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini biasanya kita care sama murid kita, ya, merasa jadi temannya, seperti itu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya kata-kata yang muncul dalam posisi kontrol guru sebagai teman ini biasanya kata-katanya, ayolah bantu ibu, gitu. Terus ya sudah, kali ini ibu atasi, sudah masuk sana. Nah, itu juga kurang baik ternyata. Kenapa? Karena murid akan merasa senang, itu nilai positifnya, care sama kita. Tapi biasanya kalau murid kita ajak berteman gitu, biasanya lama apa buatan, Bu? Lama ya biasanya. Kita care, kita berusaha sebagai temannya, ternyata mereka lama ke kita. Nah, itu adalah sisi negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Dan murid pun bisa biasanya mengandalkan kita. Oh, enggak mau aku kalau enggak sama Pak Dika, seperti itu. Karena Pak Dika itu baik, jadi aku mintanya sama Pak Dika. Kalau Pak Dika enggak ada, nah ini yang jadi persoalan, seperti itu. Yang keempat, nah ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol yang namanya pemantau. Nah, kalau pemantau itu apa? Memantau. Nah, pemantau itu memantau, melihat, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya yang keluar dari kata-kata si pemantau ini biasanya keluar, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Nah, itu biasanya posisi kontrol sebagai pemantau. Situ. Nah, biasanya ciri-cirinya suaranya itu datar, tapi selalu mengingatkan pada peraturan yang ada. Ini juga belum baik dilaksanakan karena seorang pemantau ini tidak mencari solusi untuk siswa kita. Hanya yang dipikirannya hanya ada hukuman atau konsekuensi saja yang akan diterima siswa. Nah, ini posisi yang terakhir ini adalah sebagai seorang manajer. Nah, posisi sebagai seorang manajer. Sebagai manajer itu adalah membimbing. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan siswa mencari solusi dari masalahnya tadi. Jadi kita tidak hanya menghukum, tapi kita bersama siswa mencari solusi, jalan keluar yang terbaik dari permasalahannya itu. Nah, posisi manajer ini biasanya mengajak siswa untuk berdiskusi
atau berkolaborasi. Biasanya kata-kata yang muncul dari seorang manajer itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi siswa itu diajak untuk, oh ini loh, saya harus begini-begini. Jadi nilai itu akan muncul dari dalam dirinya, seperti itu. Nah, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku siswa, nah, melainkan kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembangkan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ciri-ciri dari posisi kontrol guru sebagai manajer ini adalah dia suaranya tulus gitu, lembut, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat dengan murid, merangkul murid, seperti itu. Biar murid itu tidak takut atas kesalahannya. Nah, di sini saya ada sebuah video yang mencontohkan bagaimana posisi guru sebagai, nah ini lima kontrol, cek Pak. Biasa. Nah, di sini ada contoh 5 posisi kontrol guru. Sebentar, sinyalnya masih terkendala lagi. Masih semangat semua? Masih. Coba, hai. Jos. Itu coba, hai. Nah, masih jos ternyata siang-siang. Ini sinyalnya yang lemah, ya. Next, aku agak tenang. Nah, di sini ada contoh. Ya, ini slide-nya masih terkendala sinyal. Nah, di sini ada sebuah video contoh konkret 5 posisi guru sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Desa dikecilin, masih ada kendala teknis. Sabar ya Bapak Ibu, ini masih loading. Langsung lanjut terus ini ya. Jam 10 nanti dan 6A. Aku cuma bisa bernyanyi.
Siapa? Itu mak. Itu makan. PKPU tanggal 6 aku. Kue untuk mama itu. Matematika 32 ini. Oh iya lah. Yus tunggang, tapi osis. Nah, di sini ada posisi penghukum. Kita lihat videonya. Dulu aku tempe. Sini kamu. Iya, saya ke situ. Nah, ini ada posisi Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, ini juga membuat Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, 5. pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah bahkan jika Posisi pembuat masalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, Kasusnya masih sama, seorang siswa yang terlambat sekolah. alasannya ayahnya yang mandinya lama, katanya ayahnya makan lama, di sini siang-siang Selamat pagi, Bu. Naren, sama-sama enak. kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Sini siswa merasa Maaf, Bu. dirinya sudah Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur sama kepala sekolah. Sampai cepat kelas. siswa itu Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Sebagai seorang teman dengan kasus yang masih sama. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis tunggu saya lupa melonkan saya, Bu. Kamu malah
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di posisi teman ini membuat siswa itu tergantung sama satu orang guru saja. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang keempat ada seorang posisi kontrol sebagai pemantau atau pengamat, monitoring. Nah, masih dengan kasus yang sama. Tambah peserta masuk. Naren, Masuk ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di posisi pemantau ini siswa memang tahu konsekuensinya dan hukuman yang dia terima. Tapi yang tidak membuat nyaman siswa ini adalah hukuman yang dia terima. Nah, yang terakhir ini ada posisi kontrol manager. Dengan kasus yang masih sama. Pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi. Nah, inilah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu adalah posisi yang paling pas yang seharusnya kita lakukan. Seperti itu. Nah, kita usahakan menjadi manajer di dalam siswa itu tumbuh untuk mewujudkan budaya positifnya. Nah, tadi kita sudah tahu 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru itu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif yang akan menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita diusahakan untuk menjadi seorang manajer yang tidak sebagai penghukum atau teman atau tadi teman atau sebagai pemantau. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu sebagai posisi kontrol yang bagaimana ya? Yang selama ini kita lakukan.
posisi kontrolnya, kira-kira Bapak Ibu sebagai posisi kontrol yang mana? Yang 5 posisi kontrol Bu? Manajer. Sudah melaksanakan Bunda? Sedikit melaksanakan. Kalau Bu Esti sebagai seorang apa? Yang depan? Ya. Nah, di sini ada 5. Bu Esti kira-kira sudah melakukan posisi kontrol guru yang mana? Yang mana? Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau teman, Buning teman, teman ya. Nah, tapi diusahakan untuk sekarang kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Teman saja itu kurang pas, karena kalau tidak ada kita, terus tidak dianggap teman. Guru-guru yang lain itu takut nanti biasanya sama guru-guru yang lain. Next lagi Bu. Nah, tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya juga punya kuisis. Cek Bu. Ya, kuisis. Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu? Saya share di grup kepatihan. Kodenya. Langsung link aja Bu. Di kepatihan langsung bikin. Oh, enggak masuk grup Pak? Iya. Silakan bisa langsung bikin. Belum dilihat sudah bilang nggak masuk kamu. Iya. Dilihat dulu Pak. Dilihat dulu. Kadang Pak Dikani Oh, kan rasa saya sudah sedih kep saja, nggih. Kepsa bersatu. Nah, monggo bisa dicek. Di sini ada 10 kuis untuk menggali pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira sebagai 5 posisi kontrol yang mana? Kodenya. Iya. Kode. Ini Minta kode. minta kode atas. Pakai kode. Nih, Tetap aja. 3136. Kene Bu. Bisa? Kene Bu. Nah. Sudah bisa Bu? Belum? Proses sinyalnya ini ya. Menunggu peserta untuk bergabung. 36 Bu ya. Kodenya kurang ke atas, tapi bisa Bu. Nah, 863136. 863136. Ya, muncul. Oh, Pak Sodik sudah. Ada Bu Ida. Minta tolong ya, Bu. Nah, di sini ada door prize-nya juga. Monggo Bu bisa bergabung ke dalam. Masuk Bu. Ya, monggo. Sudah berapa yang bergabung? Ada Pak Sodik, Bu Ida, dan Buning. Nah, monggo. Bu bergabung langsung klik kuisisnya. 3136. Sampai apa? Atasin Bu. Hah? Oh, disuruh masuk. Oh, 863136. disuruh ke pukul waktu jam 10:15 itu. Sebentar ya. Monggo. Sudah? Kita mulai nggih? Yang mau Belum. yang mau gabung.
Yuk. Gak apa-apa, sudah cukup. Bisa. Bisa dimulai? Oh, baru berenam. Sebentar. Just dulu. Endang, Besti, Dahlia. Dahlia ini sama apa Dahlia? Dahlia ini ada bu koordinator saya. Bunda Dahlia. Iya. Oh, ngaku Dahlia. Iya. Dan Bu Endang ada Buning, Bu Esti. Monggo yang mau bergabung. Bu Rurah mana ini kok belum ada? Penonton aja wes. Hah? Penonton Bu Ani. Waduh, jadi penonton. Dan dapat door prize ini nanti, Bun. Spesial Doorpress. Spesial. Iya. Bisa dimulai, Bu? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Panjang ya? Dari itu kata-kata, kira-kira sebagai seorang apa? Nggak bisa, terputus ya Bu?
Oh, terkendala sinyal. Ya, sebentar. Nah, oh ternyata Bu Hesti, tepuk tangan untuk Bu Hesti. Bu Hesti ini tergiat loh. Dari tadi banyak mendapatkan door prize. Ayo Bu Hesti maju ke depan. Dika, door prize-nya ada 2 sekarang. Bun, minta foto Bun. Salah telu aku. Iya, yang kedua. Bebas kan ya? Yang kedua ada Pak Dika. Pak Dika silakan maju ke depan. Nah ini ada door prize-nya. Nah, monggo. Oh tebel ini. Monggo. Nah, selamat. Tuh, ternyata pemahaman ibu-ibu ini sungguh luar biasa. Yo. Next. Iya. Nah, di sini ya, silakan. Aku pono sih turun ya. Selain kita tahu kebutuhan manusia tadi, ada kebutuhan manusia yang sudah dijelaskan oleh Bu Seti, dijelaskan oleh Bu Mami, dan dijelaskan juga oleh Bu Lili. Nah, kebutuhan murid kita harus menerapkan yang namanya ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah puncak atau akhir dari materi yang akan kita sampaikan. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan syarat bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya kembali. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Mungkin sudah familiar semua dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, ini yang pertama. Itu adalah menstabilkan identitas. Ini adalah cara kita untuk menangani murid yang bermasalah atau masalah murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ada lagi kata-katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya, Bu Guru juga pernah melakukannya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membantu anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang miring ke atas. Itu adalah validasi tindakan salah. Biasanya itu kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, di situ kita menggali validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu kenapa siswa itu tadi melakukan hal seperti itu. Nah, itu membawa murid mengenai kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Jadi kita maksudnya
Nah, ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa dan guru. Yang ketiga, adanya tawaran bukan paksaan, jadi kita saling berinteraksi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, menggali. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Makanya tadi ada validasi tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi, bukan hukuman lagi. Yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini murid tidak merasa bersalah. Kita mencari solusi bersama. Nah, next. Di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya kami sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, ini penerapan budaya positif tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang videonya Nizam. Di sini ada klik. Nah, di sini saya sedang menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini ada siswa saya Nizam kelas 1 yang terlambat masuk ke dalam kelas. Tetapi saya tidak langsung memanggilnya. Ketika dia datang, saya akan mempersilahkan dia duduk dan saya tidak langsung menghukumnya di depan teman-temannya. Tapi setelah istirahat baru saya memanggil. Nah, saya terapkan ini segitiga restitusinya. Nah, di sini saya seolah-olah Nah, di sini kami menawarkan solusi. Nah, jadi kita menggali biar nilai karakter itu muncul dari peserta didik. Jadi kita menggali. Nah, kita sebagai fasilitator. Nah, di sini kalau kita sudah paham adanya segitiga restitusi, itu akan membuat kita lebih nyaman dan akan membuat hubungan kita lebih baik dengan murid kita. Nah, itu membuat kita
jauh lebih tenang, dan pastinya kesehatan mental kita juga lebih bagus. Kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu menghukum, tetapi siswa itu menemukan jawaban, ya, menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Next, Bun. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi ini sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini salah satunya untuk membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak singkat. Nah, ini harus berproses terus. Selain itu, proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan siswa. Tanpa adanya kolaborasi, semua ini tidak akan bisa terwujud dengan baik. Nah, dari pemaparan kita tadi, kami berempat mempunyai sebuah visi atau sebuah program yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili. Tadi adalah program tentang sholat duhur, dan saya juga mempunyai sebuah program tadi namanya program Asa Asi. Ada sampah ambil agar sekolah bersih. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini juga memerlukan kolaborasi antara guru, penjaga sekolah, kebersihan sekolah, murid, dan kepala sekolah tentunya, seperti itu. Bu, monggo. Nah, untuk menutup presentasi kami yang dari pagi sampai sekarang mungkin lelah. Ya, coba. Hai. Jos, masih jos, terima kasih. Nah, kita merefleksikan dulu apa yang sudah kita dapat dari pagi tadi hingga siang ini. Siapa yang bisa, yang mau merefleksikan? Nah, Bu Fadila, saya minta refleksinya yang didapatkan hari ini. Kira-kira dari pagi tadi sampai siang ini apa yang sudah didapatkan? Mungkin sudah lelah semua ya, karena di sini kami ada 4 CGP, jadi kita barengkan. Monggo Bu Fadila merefleksikan apa yang sudah didapatkan. Iya, nanti pasti dapat progres. Iya. Monggo Bu Fadila merefleksikan apa yang sudah didapatkan. Terima kasih kepada teman-teman guru penggerak yang sudah hari ini menyampaikan materi. Dengan penyampaian panjenengan semua, kita akhirnya mengetahui makna dari disiplin positif kebajikan secara universal, karena semua itu harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Di sini kami juga memahami posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dihadapi para siswa. Para guru penggerak juga menyampaikan aksi nyata budaya positif yang sesuai dengan misi dari keempat guru penggerak sekolah kita. Terima kasih guru penggerak untuk ilmunya hari ini. Semoga berkah. Ini dong resnya. Beri tepuk tangan Bu Fadila. Terima kasih Bu Fadila untuk refleksinya hari ini. Ada yang mau menambahkan refleksinya? Monggo, Bunur, ini yang belum dapat. Iya, ini semuanya sudah dapat. Bunur refleksikan, Bunur, sedikit saja. Ya, pas nanti semuanya dapat di sini. Bunur, saya ingin sedikit refleksi untuk kita. Karena monggo, Bunur, merefleksikan yang sudah didapatkan dari pagi sampai siang hari ini. Ya, monggo maju Bunur.
refleksinya. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan merefleksikan untuk kegiatan Ibu Guru CVP Angkatan 9 dari pagi sampai siang ini sangat mencerahkan mungkin untuk diri saya sendiri juga pada Bapak Ibu Guru semuanya, karena mengingatkan kembali apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi kita ini sebagai pendidik itu harus menuntun, membimbing ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak ini belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang tidak baik menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian tadi juga saya terima tentang bagaimana menghadapi anak-anak ketika mereka tidak misalnya terlambat seperti itu. Jadi tidak disiplin istilahnya. Jadi kita posisikan kita sebagai manajer. Bagaimana kita menuntun anak itu, kemudian anak itu tidak merasa dihakimi, istilahnya seperti itu. Jadi dengan kita menuntun, dia akan timbul dari dirinya sendiri untuk berbuat disiplin tanpa harus kita dorong-dorong untuk lebih disiplin, seperti itu. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga sudah banyak sekali dari Bapak Ibu Guru apresiasinya kepada narasumber di sini. Terima kasih Bu Ani dan Bapak Ibu semua, keempat ibu ya, tetap semangat dalam berkarya, jangan lelah untuk selalu memberikan semangat kepada kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dopresnya ketinggalan. Sama-sama. Nah, itulah refleksi-refleksi yang sudah kita dapatkan. Nah, karena kita juga ingin jauh lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, sebelum menutup presentasi ini, saya ada sebuah pantun lagi. Dijawab cakep. Coba olahraga, sehatkan badan. Cakep. Jangan pilih yang berbahaya. Guru bergerak memberi tauladan. Murid disiplin berbudaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bu Ani, Bu Septi dan Bu Lili atas pemaparan diseminasi pada pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu Guru Teksa yang kami hormati, kami aturkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kami mohon support dan dukungan panjenengan atas visi-visi dari guru penggerak kami. Kami mengaturkan mohon maaf jika selama diseminasi kami ada kesalahan, ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo foto-foto. Lagi 1, 2, 3, bebas 1,